Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tikuita Nabila dari Prodi Arsitektur di kelas H3B5 dengan NIM 090403220058. Di sini saya izin untuk menuntaskan tugas terakhir saya pada mata kuliah Arsitektur Hijau. Langsung saja kita pada tugasnya. Pada tugas terakhir mata kuliah Arsitektur Hijau, kami disuruh untuk membuka web yang telah dibagikan di Google Classroom, dan ini adalah salah satu web yang telah dibagikan di GCR tersebut. Namanya adalah CBA MRT Calculator. Pada tampilan web ini seperti ini ya, jadi ada bangunan 3 dimensi, ruang 3 dimensi di sini, dan ada simbolisasi matahari, lalu ada arah mata angin yang menunjukkan north, yang berarti adalah arah utara. Jadi utaranya ke arah sana. Lalu fungsi dari web ini adalah untuk mengkalkulasikan ruang yang apakah ruang ini itu setelah memenuhi kenyamanan termal yang sesuai pada standar atau belum, terutama pada faktor suhu ya, karena di sini ada matahari, jadi ini adalah faktor suhu, kenyamanan suhu. Lalu di sini bisa dilihat bahwa ada kotak hitam yang bertuliskan banyak sekali editing ya. Di sini kita itu bisa menyeting ruang yang akan kita desain nantinya, dan kita bisa mengatur luas bukaan dan posisi bukaan, sehingga kita akan tahu di bagian mana saja yang terlalu panas, atau bagian mana saja yang terlalu dingin, atau bagian mana saja yang sudah memenuhi kenyamanan termal tersebut, kenyamanan suhu. Langsung saja kita mulai. Di sini pertama, di sini ada tulisan room. Lalu jika kita klik, maka di sini muncul width, depth, dan height. Width dan depth ini seperti panjang kali lebar ya. Jadi ini tuh ukuran dari sebuah ruang yang ada di sini. Pada kasus kali ini saya akan menggunakan ruang tamu existing pada rumah saya. Lalu di sini sudah saya catat juga ukurannya berapa saja. Jadi pada ruang tamu ini langsung sini saja ya, saya langsung tuliskan di kotak hitam ini. Hilang. Sebentar. Pada ruang tamu memiliki panjang kali lebar 4,2 meter kali 2,4 meter dengan ketinggian 3,8 meter. Kita langsung tuliskan di sini 4,2 dibulatkan jadi 4 ya. 4,2 kali berapa tadi? 2,4 sama 3,8 enter. Ya. Seperti ini. 3,5. Maaf, ketinggiannya adalah 3,5. Ini ketinggian per lantai ya. Jadi pada lantai 1 ketinggian ruangnya itu 3,5 meter. Lalu di sini ada surface atau permukaan. Nah, di sini ada pilihan west wall, north wall, east wall, south wall, ceiling, floor, occupant, solar cell, thermal convert. Nah, ini tuh lebih ke arah dari ini bangunan ruang yang ada di sini. Jadi semisal kalau di ruang existing, di ruang tamu, pada ruang tamu saya pada ruang tamu saya, rumah saya itu menghadap ke arah utara, dan jendelanya juga menghadap ke arah utara. Jadi kita pakai yang north wall. Dengan temperatur, saya di sini akan menuliskan temperatur rata-rata Indonesia ya, 30 derajat Celcius.
Saya pilih 30 derajat Celcius kenapa? Karena di Indonesia sendiri itu lumayan panas, apalagi di Surabaya. Lalu emissivity, adalah dalam bahasa Indonesia artinya emisivitas. Emisivitas sendiri artinya adalah, kalau seingat saya itu bagaimana kemampuan suatu benda untuk memancarkan sinar inframerah yang diserapnya. Di sini saya tuliskan 0,5. Kenapa saya tuliskan 0,5? Karena saya kira-kira sendiri. Saya ambil angka tengah lah, soalnya di sini range-nya itu dari 0 sampai 1. Jadi saya pilih angka tengahnya jadi 0,5. Lalu di sini ada panel atau bukaan ya. Dan bukaan saya ini termasuk bukaan aktif dan dia berupa jendela. Jadi saya centang juga jendelanya. Maka saat saya mencentang aktif dan mencentang jendela seperti ini, maka akan muncul sebuah persegi di bagian sisi utara, di bagian surface yang utara di sini. Nah, itu fungsinya sebagai bukaan dari yang existing ini. Lalu di temperatur, lagi-lagi saya akan menuliskan 30 derajat Celcius dengan emisivitas 0,5 dan width, sebentar saya buka catatan dulu, notepad. Ini 2,5 dengan height 2,5 dan width 2,4. 2,5. Maaf, tapi width-nya 1,2 ya, bukan 2. 1,2 width-nya. Lalu kita enter. Nah, setelah itu ini untuk dimensi dari bukaan ini tadi. Oke, setelah itu kita posisikan. Kalau di jendela rumah saya yang existing itu dia berada di tengah. Jadi di sini saya posisikan dia di tengah. Di sini saya otak-atik aja ya sampai menurut saya ini cukup untuk merepresentasikan jendela yang berada di tengah. Lalu setelah itu jendela saya nggak cuma dari arah utara saja pada ruang tamu ini, namun juga dari arah barat berarti west. Sebentar saya cari dulu yang barat. Ini is west. Ini dia. Nah, ini ya west. Lalu sama seperti yang di north tadi, kita ubah angkanya. Yang ini saya ubah jadi 30 suhunya. Lalu emisivitasnya saya ubah jadi 0,5. Sebentar. Di enter dulu. 0,5 enter. Terus panelnya aktif dan dia berupa jendela. Lalu ini temperaturnya 30, 0,5, 2,5. Ini panelnya dia aktif dan berupa jendela ya. Lalu ini temperaturnya saya 30, saya ubah jadi 30 dengan emisivitas 0,5 dan height-nya tinggi per ruangnya itu tadi 3,5. 3,3. Width-nya 1,2. Ini ketinggian jendela ya. Maaf, ketinggian jendelanya 2,5.
di pikiran saya ini tadi tuh masih ketinggian ruang yang secara mentah. Kalau ketinggian jendelanya 2,5 sendiri. Maaf, itu tadi salah persepsi. Lalu di sini sebenarnya juga ada east wall untuk di bagian timur. Tapi karena saya existing di ruang tamu saya itu tidak ada bukaan atau langsung di tembok semua, karena sebelahnya ruang tamu adalah ruang kamar tidur adik saya, jadi ini tidak ada bukaan. Lalu pada yang ini kan tadi kan south yes, sebentar. Yang di south juga sama ya, yang di selatan ya, south selatan. Yang di selatan saya juga tidak memiliki bukaan di arah selatan, jadi kita kosongi saja area east dan south. Lalu untuk ceiling itu plafon ya, ceiling itu plafon, kita tuliskan temperaturnya tetap 30 ya, dan emisivitasnya 0,5. Lalu di sini sebentar. Tapi tidak ada ini, tidak aktif kalau di ruang tamu saya. Jadi mungkin kita skip saja. Lalu kita lanjut ke floor. Ini kita ubah 30 dan 0,5 semua ya. Lalu okupan ini adalah penghuni. Apa maksud dari penghuni ini? Maksudnya aktivitas yang dilakukan oleh penghuni itu sedang apa? Apakah dia sedang sit atau duduk, ataukah dia standing atau berdiri, atau supine? Supine ini berbaring kah? Kalau berdasarkan fungsi dari ruang tamu sendiri adalah untuk menerima tamu, jadi kebanyakan aktivitas yang dilakukan kemungkinan besar adalah duduk ya, karena nggak mungkin kita menyambut tamu dengan berdiri, apalagi bersandar berbaring. Jadi kita pilih sit di sini, azimutnya saya nolkan saja. Lalu kita langsung klik update untuk mengetahui agar web ini itu bisa mengkalkulasikan settingan-settingan yang telah kita masukkan tadi. Kita klik update di sini, nah ini ada tulisan calculating. Wow, ini ya hasilnya. Jadi sebenarnya di sini juga agak kurang maksimal juga ternyata ruang tamu existing pada rumah saya. Di sini bisa dilihat kalau sinar biru itu menunjukkan permukaan yang dingin, sedangkan yang sinar merah itu permukaan yang panas, dan yang ungu ini adalah kenyamanan thermal. Tapi di sini saya melihat ungunya sedikit sekali, bahkan ini terlihat tidak ada blending warna ungu yang memblending antara warna merah dan warna biru. Jadi ya itulah. Jadi sekian eksperimen yang saya lakukan dengan menggunakan Center for the Building Environment.github.io/mrt atau pada web CBA MRT calculator ini ya. Jadi sekian video yang saya buat. Maaf jika saya ada salah kata. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.